akan coba supaya nggak terlalu berat. Saya akan coba memberikan gambaran tentang aturan undang-undang. Cuman saya pengen juga dengar dari pasis dari negara-negara lain. Jadi kira-kira aturan undang-undang di Malaysia, di Singapura, di Australia, di India, di Korea seperti apa kira-kira. Oke. Ini pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa kan? Aman, oke. Jadi kita akan, pada dasarnya di Indonesia ada dua undang-undang. Satu undang-undang informasi sama transaksi elektronik, satu lagi adalah perlindungan data pribadi. Kira-kira itu dua yang utamanya. Sesudah itu saya akan mengajarkan bagaimana caranya masuk neraka. Ini saya akan bentuknya praktek, nggak apa-apa ya. Jadi bukan PowerPoint, jadi saya praktekkan betul-betul bagaimana cara melakukan attack, bagaimana melakukan serangan. Softwarenya langsung saya pakai, saya menyerang beneran. Karena ini TNI, saya berharap dipakai dengan baik dan benar. Kalau di sipil lebih berbahaya karena mereka tidak ada koridor apa-apa, nyerangnya bisa fatal banget. Oke. Kemudian yang terakhir, kita selesai sampai jam 4.40, 16.40. Ini yang terakhirnya saya mulai masuk ke bagian security-nya sendiri. Oke, kira-kira itu ya. Oke, sekarang saya akan, kalau ada pertanyaan silahkan saya diinterupsi di tengah, langsung ditanyakan aja. Oke. Nah, sekarang saya aturannya dulu. Oke, saya akan masuk misalnya ini. Ini undang-undang, jadi ada dua aturan. Satu, undang-undang informasi sama transaksi elektronik, itu sebetulnya dua undang-undang dijadikan satu. Oke. Atau saya kasih summary-nya dulu ya. Summary-nya ada di, ini dia. Ini summary-nya. Summary ininya ya, urusan denda sama penjaranya. Jadi di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik urusannya lebih serem. Di Undang-Undang Transaksi Elektronik urusannya lebih ke arah mengamankan transaksi elektronik. Contoh transaksi elektronik adalah kalau kita membayar sesuatu di bank, itu transaksi. Kalau informasi elektronik, misalnya kita posting hal-hal yang negatif, misalnya hoax, misalnya mencemarkan nama presiden, misalnya mencemarkan nama anggota dewan, atau mencemarkan nama orang lain, itu informasi. Jadi ada informasi, urusannya banyaknya pencemaran nama baik yang sering terjadi, atau menyebarkan berita hoax. Yang transaksi elektronik kalau kita melakukan transaksi. Oke, ini urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar kalau urusan yang transaksi elektronik. Kemarin teman-teman DPR diskusi mungkin nggak kita menaikkan dendanya tadi. Oke. Urusan perlindungan data pribadi adalah data-data kita ya, KTP dan sebagainya. Urusannya 6 tahun penjara sama, dan atau dendanya sampai 50 miliar kalau itu dilakukan oleh badan, instansi, perusahaan dan sebagainya. Jadi urusannya sampai 50 miliar. Jadi ini gede banget, asli gede banget. Kalau dilakukan oleh perorangan maksimumnya sekitar 5 miliar. Oke, nah sekarang saya buka rahasia dulu. Masalah paling besar bukan undang-undangnya. Jadi bangsa ini sudah punya undang-undang transaksi elektronik dan sebagainya. Masalah paling besar adalah menangkap pelakunya. Sekarang saya kasih bayangan ke teman-teman semua. Bayangkan pelakunya melakukan hal ini secara elektronik. Pertanyaannya, barang buktinya bisa kita ambil nggak? Barang buktinya elektronik loh, bentuknya elektronik barang buktinya. Oke, kadang-kadang orang melakukan barang bukti yang dipakai adalah screenshot. Pertanyaannya,
Screenshot bisa kita ajukan ke pengadilan nggak? Nggak bisa, karena screenshot bisa diedit. Kalau bentuknya tulisan, bisa diajukan ke pengadilan nggak? Nggak bisa, karena bisa diedit. Jadi segala sesuatu yang bisa diedit, yang apa, dalam perjalanan dari tempat kejadian sampai pengadilan bisa dirubah, itu tidak bisa jadi barang bukti. Itu jadi masalah besar sebetulnya pada saat kita melakukan penangkapan atau pembuktian dari ini semua. Jadi masalah besarnya di barang bukti sih sebenarnya. Oke, barang bukti akan diaturnya oleh Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kalau lihat sejarahnya, sebetulnya urusannya nanti barang bukti yang sah, urusannya ke arah enkripsi sih sebenarnya. Oke. Kebetulan ini banyaknya dari TNI AL. Kalau masih ingat sejarahnya submarine-nya Jerman, U-boat, mereka ngirim data pakai apa? Ngirim Morse-nya pakai apa? Dienkripsi pakai apa? Enigma ya. Nah itu contohnya yang itu. Enigma itu hari ini mulai berkembang, tapi enkripsinya tidak pakai satu key, kita sudah pakai 2 key. Jadi ada public key, private key. Mungkin nanti akan saya terangkan nanti siang tekniknya. Dan teknik itu yang bisa dipakai untuk barang bukti. Masalahnya sebagian besar dari semua orang yang melakukan transaksi elektronik nggak tahu bahwa itu bisa dipakai. Kira-kira kayak gitu ya. Nggak tahu yang namanya Enigma, nggak tahu yang namanya enkripsi, nggak tahu yang namanya public key, private key, segala macam. Oke, nanti saya akan kasih lihat, saya akan praktekkan. Oke, nah kira-kira ini 2. Nah sekarang saya akan kasih lihat sedikit undang-undangnya, sedikit aja. Nanti, jadi ini undang-undangnya. Oke, urusannya adalah misalnya pidana. Oke, kita lari ke pidana. Ini semua kata pidana. Nah ini kira-kira kayak gini ya. Oke. Atau bukti aja ya, bukti aja biar kelihatan bagaimana masalahnya ya, bukti. Ini yang penting buktinya soalnya. Jadi dalam rangka mengungkapkan tindakan pidana informasi elektronik, transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama berbagi informasi dan alat bukti. Jadi ini alat bukti udah mulai kelihatan. Nah ini alat bukti itu apa? Bisa dilihat di sini. Saya nyari. Wah ternyata susah melihat di sini ya. Atau saya kasih lihat dulu di atas saja ya, di atas saja di bagian ininya lah keterangannya. Oke ini dia. Jadi di transaksi elektronik kita mengenal nanti ada yang sistem elektronik. Nah, undang-undang turunannya kira-kira gini. Salah satunya semua sistem elektronik harus didaftarkan ke Kominfo. Pada saat pendaftaran harus diaudit keamanannya. Nah ini jadi masalah. Termasuk ini saya ceritain yang kejadian benar ya. Termasuk sistem informasi yang dioperasikan oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia harusnya didaftarkan ke Kominfo dan harusnya sudah diaudit keamanannya. Yang jadi masalah hari ini banyak sekali orang yang tidak percaya dengan hasil perhitungan KPU. Salah satu argumentasinya adalah angkanya naik turun karena dihack dan sebagainya. Sampai kemarin sore, kemarin siang ada yang sedang menuntut lewat Bawaslu ngontak saya. Intinya gini, Pak Ono tolong ditekan KPU untuk membuka semua konfigurasi sistem jaringan yang ada di KPU.
Bayangkan, bangsa Indonesia tuh segila itu sih sebenarnya. Bayangkan ini suatu sistem operasional untuk KPU, penghitungan suara. Dituntut di Bawaslu supaya semua isi datanya, konfigurasinya dibuka. Yang minta ini adalah orang sipil. Kira-kira jawaban Nono seperti apa? Wanifiro terlalu arogan. Kepaksa yang saya lakukan gini cara berpikirnya. Jadi jujur ya, bangsa Indonesia kadang-kadang agak bablas. Jadi berpikir semua masalah. Jadi mereka selalu pakai bumper, pakai tamengnya adalah kayak undang-undang kebebasan informasi. Semua informasi harus dibuka, termasuk informasi pertahanan, termasuk informasi keamanan harus dibuka semua. Bayangkan kalau saya neken KPU untuk membuka semua konfigurasi di KPU. Kacau kan ceritanya. Nah, saya bilang sama dia, nah, kalau yang ini namanya udah bablas. Nggak mungkin kita mau buka konfigurasi server dan sebagainya, terutama keamanannya. Yang Anda bisa lakukan adalah tolong minta Kominfo kasih lihat semua dokumen-dokumen yang diberikan oleh KPU bahwa dia sudah daftar dan audit keamanannya itu seperti apa. Karena yang bisa melihat semua konfigurasi keamanan adalah auditor. Kira-kira kayak gitu. Jadi harus ngerti ini ya, cara bermainnya seperti apa. Nggak bisa orang sembarangan ngelihat konfigurasi keamanan kantor lain atau lembaga lain. Kira-kira itu. Nah, di sini ini sistem elektronik sama penyelenggara sistem elektronik. KPU adalah kategorinya penyelenggara sistem elektronik. Termasuk kalau di internal TNI AL atau di TNI bikin website, kalau buat kebutuhan internal TNI tidak perlu lapor ke Kominfo sebetulnya. Yang perlu lapor ke Kominfo adalah kalau memberikan layanan pada publik. Oke, walaupun layanannya itu cuman sederhana aja ya, bikin web supaya publik tahu informasi tentang TNI. Itu harus lapor ke Kominfo, aturannya kira-kira gitu. Pada saat lapor harus dilampirkan bahwa dia sudah diaudit security-nya, keamanannya dan aman, kira-kira kayak gitu. Jadi PSE itu penyelenggara sistem elektronik semuanya lapor, kira-kira kayak gitu. Nah, yang penting di sini adalah ini nih masalahnya. Ada penyelenggara sertifikat elektronik, ada sertifikat elektronik, ada penyelenggara sertifikat elektronik, ada tanda tangan elektronik, ada penanda tangan. Oke. Sorry, boleh nanya nggak? Hari ini di TNI kalau bersurat secara elektronik, apakah pakai tanda tangan elektronik atau tanda tangan di scan ditempel? Oke. Secara hukum tidak sah. Gitu ya. Jadi tanda tangan apalagi itu dokumen di scan, dikirim secara hukum tidak sah. Karena tidak bisa kita pakai barang bukti kalau ada kejadian. Oke, jadi bayangkan dokumen di scan, termasuk tanda tangannya di scan, terus dikirim ke sebelah sana. Udah gitu ada dispute, misalnya ini urusannya perjanjian kerjasama untuk kerjaan dan sebagainya, terus ada dispute. Udah gitu kita buktinya adalah scanan dokumen tadi. Secara hukum ini tidak sah. Karena scanan itu bisa diedit, itu masalah besarnya. Oke, jadi harus pakai tanda tangan elektronik sebenarnya. Nah, ini harus belajar di dalam TNI-nya sendiri bagaimana kita bikin tanda tangan elektronik sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan nanti siang saya akan coba kasih lihat. Kalau ngobrol sama teman-teman di BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Nanti kita kira-kira kalimatnya gini, bentuk tanda tangan elektronik bentuknya QR code, bentuk tanda tangan elektronik bentuknya URL, kira-kira kayak gitu. Tapi sebetulnya bentuknya bukan seperti itu, gitu ya.
Nanti kita coba lihat pelan-pelan nanti siang. Tapi ini isu besar. Nah, tanda tangan elektronik itu ada, tanda tangan bisa dikeluarkan kalau masing-masing yang menandatangani punya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik itu kira-kira kayak KTP elektronik. Oke, kira-kira masing-masing punya identitas, bentuknya kayak KTP. Yang mengeluarkan sertifikat itu siapa? Ada penyelenggara sertifikat elektronik. Di Indonesia yang paling tingginya BSSN, Badan Siber Sandi Negara, kira-kira seperti itu. Cuman kita punya masalah karena harusnya tanda tangan elektronik ini tidak hanya beroperasi di Indonesia, harusnya bisa beroperasi sampai ke dunia, ke tempat-tempat yang lain. Konsekuensinya, si penyelenggara sertifikat elektronik ini harusnya berkoordinasi sama penyelenggara sertifikat elektronik yang lain. Masalahnya ini belum berkoordinasi, jadi BSSN hanya buat internal Indonesia aja. Ini masalah sih sebenarnya. Cuman sementara ya udah kayak gitu. Nanti kalau Anda melihat lebih tinggi lagi, contoh paling sederhana adalah HTTPS. Kalau nge-web kita semua pakai HTTPS ya. HTTPS itu di atasnya ada Certificate Authority. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah penyelenggara sertifikat elektronik. Itu Certificate Authority. Itu HTTPS. Pertanyaannya, ada nggak Certificate Authority yang di Indonesia yang diakui oleh Firefox sama Google Chrome? Pertanyaannya, ada tidak Certificate Authority Indonesia yang diakui oleh Google Chrome sama Firefox? Ada? Ada? Punya? Seru ya? Jujur dulu, bisa ada kalau kita masukin secara manual. Tapi defaultnya Google Chrome sama Firefox tidak ada sertifikat authority punya Indonesia. Jadi Indonesia tidak memasukkan sertifikat authority-nya ke dalam Google Chrome sama Firefox. Konsekuensi yang terjadi buat Indonesia adalah semua urusan kepercayaan atau trust, apakah kita bisa dipercaya atau tidak, tergantung pada sertifikat authority yang ada di browser tadi. Kebanyakan dari Amerika. Ini yang jadi masalah besar juga. Beres ya? Jadi ini semua urusannya kedaulatan sih ujungnya nantinya. Beres? Oke. Saya akan kasih lihat lagi sebelum masuk ke negara tetangga. Jadi teman-teman negara tetangga, teman-teman negara luar yang ada di sini, nanti saya pengen 1-2 kalimat tentang apa aturan yang ada di negara Anda semua ya. Nah, saya akan coba kasih lihat lagi perlindungan data pribadi. Oke. Sorry, ini saya banyak ngasih masalah ya. Jadi saya tidak akan menerangkan tentang aturannya, saya akan kasih lihat masalah yang ada di aturannya pada saat kita implementasi di Indonesia. Jadi saya bongkar. Biasanya kalau orang hukum akan ngelihatnya gini, kita sudah punya aturan, berarti kita aman dan damai. Kenyataan hidupnya tidak seindah itu. Kita punya aturan, tapi pada saat kita melaksanakan alat yang dipakai untuk melaksanakannya nggak ada. Jadi kita punya masalah besar sih sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke urusan perlindungan data pribadi. Oke, saya coba kasih lihat aja bukti ya, atau coba bukti dulu. Nih, ini buktinya, ada bukti yang dimaksud dalam hukum acara. Hukum acara sama buktinya bukti dokumen elektronik. Ini masalah besar sebetulnya, dokumen elektronik ya. Yang masalah besar karena harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Yang masalah adalah kalau kita ikutin peraturan perundangan yang ada, semua hasil scanan tidak berlaku untuk barang bukti. Hati-hati. Jadi kalau kita punya bukti hasilnya screenshot, scan, dokumen di scan, lewat, nggak bisa dipakai semuanya itu. Beres ya? Jadi kita punya masalah.
supaya bisa jadi barang bukti harusnya kita punya tanda tangan elektronik dan sebagainya. Oke. Nah, coba kita lihat ini mah. Bentar, saya coba lihat 24. Saya mau cari 24 jam sih. Ini dia. Nih. Oke. Oke, coba kita lihat. Kata 24 jam itu penting banget ternyata di sini. Nah, ini dia. Jadi hampir semuanya 3 kali 24 jam. Ini dia, oke. Ini yang pasal 46 ini seru urusannya. Oke. Dalam hal kegagalan perlindungan data pribadi. Jadi waktu di Undang-Undang Data Pribadi ada 2 entitas besar. Yang satu adalah yang pengendali data pribadi. Contohnya adalah misalnya di dalam TNI ada bagian yang ngurusin anggota, pasti punya semua data-data pribadi anggotanya. Kalau di Indonesia ada yang namanya Dukcapil. Mereka punya data-data KTP dan sebagainya. Oke. Kalau sampai bocor data pribadinya, harus memberitahukan dalam waktu paling lambat 3 kali 24 jam kepada orang yang punya data pribadi tadi dan kepada lembaga. Lembaga ini belum ada. Dikasih tahu dulu ya, lembaga ini belum ada. Pada hari ini Kominfo berusaha bikin lembaga tadi. Nah, terus dalam pemberitahuannya minimal ngasih tahu data pribadi yang terungkap, kapan, bagaimana, dan upaya penanganan dalam waktu 3 kali 24 jam. Kenyataan hidupnya tidak seindah itu. Jadi kita lihat aja ya kejadiannya. Nih, kebocoran data pribadi. Oke, di Indonesia lah. Indonesia ya, Indonesia. Oke. Ini ada 10 kasus kebocoran di Indonesia. Kita pelan-pelan aja. Oke. Saya gedein dulu ya. Nih. Bank Indonesia Januari 2022 data pasien rumah sakit dari Depkes Januari 2022, kemudian data pelamar kerja di Pertamina Januari, kemudian data 21.000 perusahaan di Indonesia bocor, data pelanggan Agustus 2022, pengguna IndiHome Agustus 2022. Jujur saya punya filenya yang ini. Jadi hackernya ngasih ke saya sampai kayak gitu, Pak mau datanya IndiHome, nih saya kirim, gitu coba, parah. Jasa Marga Agustus 2022, SIM card Indonesia September, KPU 2022 bocor, oke. KPU bocor, My Pertamina bocor, yang nggak ditulis di sini adalah BSI. BSI nggak ditulis. Jadi BSI bocornya lebih parah, paling parah di antara ini semua BSI. BSI bocornya sekitar 1,5 terabyte data bocor dari BSI. Oke. Pernah nyoba transfer file di internet nggak? Kira-kira 1 terabyte butuh waktu berapa lama buat di copy? 1 hari lebih. Itu 1 tera 1 hari lebih. Coba pakai logika sederhana aja. Bayangkan ada data 1,5 tera di copy lewat internet, bocor lewat internet. Padahal 1 tera itu lama, bisa 1 hari lebih. Oke, nggak ketahuan, aneh kan? Itu aneh banget asli. Kalau buat saya sih ajaib. Oke, jadi kita punya banyak hal-hal ajaib di sini sih sebenarnya. Jadi ada masalah baik dari infrastruktur maupun kesiapan sumber daya manusianya untuk menangani hal-hal seperti ini. Oke. Saya target hari ini nggak bisa ngasih semua ilmunya pada Anda, paling enggak
mudah-mudahan harddisknya sudah di copy. Sorry, punten, yang pegang harddisk saya siapa? Oh, siap. Ntar ya. Jadi ntar bisa ngopi ke Mas siapa Mas? Hah? Rido. Nanti teman-teman kalau pengen ngopi silakan ngopi ke Mas Rido. Buku-bukunya isinya e-book, PDF tentang cybersecurity segala macam. Oke, cuman itu isinya sangat teknis, saya tidak ngomong soal aturan. Kebayang ya? Nah, khusus buat data pribadi, saya pengen kasih lihat sedikit, salah. Pidananya lah. Pidana. Supaya Anda jangan sampai terperosok gitulah kira-kira. Ini dia, oke. Ini ketentuan pidananya. Setiap orang yang setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri, itu urusannya 5 tahun penjara, denda 5 miliar. Jadi setiap orang sengaja ngumpulin. Kalau yang ini, yang kedua, setiap orang dengan sengaja mengungkapkan. Jadi pertama mengumpulkan. Teman, kalau kita bertugas memang untuk ngumpulin data-data orang, ya nggak apa-apa, karena bukan untuk keuntungan pribadi. Yang masalah kalau mulai mengungkapkan data pribadi. Oke, urusannya 4 tahun penjara, denda 4 miliar. Yang lebih masalah lagi adalah dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Itu mulai masalah 5 tahun penjara, 5 miliar. Yang lebih parah lagi adalah memalsukan. Jadi masalah beratnya adalah mengumpulkan, terus mengungkapkan, terus menggunakan, terus memalsukan. Sekarang saya kasih lihat masalahnya di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh lah, kita pakai Google aja ya. Pakai Google, tulis IKTP, enter, image, kelihatan semua kan? Ini masalah siapa? Ini masalah siapa ini jadinya? Jadi masalahnya seringkali masalah data pribadi adanya di orangnya, bukan di yang ngontrol data pribadi, bukan di mana-mana, orangnya sendiri yang salah. Ini IKTP, coba kita lihat. Kartu anggota. Mau TNI, mau Polri? TNI. Beres ya? Ini masalah loh. Jadi masalah besarnya seringkali bukan di lembaga pengendali data pribadi atau lembaga yang proses data pribadi, masalah besarnya kadang-kadang di kita sendiri. Saya masuk lagi misalnya yang rada ngaco sedikit ya. Google Play Store. Ini Google Play Store. Jadi ini adalah Play Store yang ada di handphone Anda masing-masing. Saya akan nyari aplikasi namanya ada kata-kata IKTP. Ini IKTP. Ini identitas digital punya Dukcapil, nggak apa-apa. Coba, sekarang udah mulai dikit ya. Kemarin masih banyak nih. Wah, udah dikit. Kemarin ini dikit nih asli. Ini mah dikit. Ini berubah banget nih sekarang. Mungkin diprotes kali ya. Ya, alhamdulillah dikit. Jadi ceritanya sebelum saya demoin ke Anda ini beberapa bulan yang lalu, kalau kita masukin IKTP, saya masih bisa mendownload banyak sekali aplikasi untuk mengecek KTP orang gratis. Konsekuensinya kita bisa dapetin data-data pribadi orang dari internet gratis. Jadi kira-kira kita punya masalah kayak gitu. Beres ya? Sekarang kita mudah-mudahan udah kebayang apa yang terjadi di Republik ini. Nanti saya akan memberikan tentang bagaimana kita melakukan serangan dan juga pertahanannya. Boleh ke teman-teman dari negara lain, siapa duluan enaknya, ada saran?
Oh, Singapura ya? Silakan. Siap. Mohon izin Pak. Silakan. Di Singapura peraturannya ada dua yang sama dengan di Indonesia. Yang pertama namanya Personal Data Protection Act (PDPA). Itu undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi juga. Ini menyediakan standar perlindungan data pribadi di Singapura, mengatur itu pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara yang mengakui hak individu untuk melindungi data pribadi mereka. Yang kedua ada Cyber Security Act, itu undang-undang keamanan cyber. Itu undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk pengawasan dan pemeliharaan keamanan cyber nasional di Singapura. Yang satu lagi yang menarik itu Electronic Transaction Act. Ini undang-undang transaksi elektronik. Ini ITA memfasilitasi transaksi elektronik dengan memberikan pengaturan dan perlindungan hukum kepada catatan dan tanda tangan elektronik. Undang-undang ini memastikan bahwa kontrak elektronik sudah diberikan kekuatan hukum yang sama dengan kontrak kertas. Ini undang-undang ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Singapura dalam lingkungan perdagangan elektronik di Singapura, e-commerce di Singapura. Dengan demikian, terima kasih. Terima kasih. Singapura punya satu undang-undang yang lebih dari Indonesia ya. Di Indonesia tidak ada Cyber Security Act-nya. Singapura punya Cyber Security Act. Jadi kita kurang satu. Yang dua kayaknya kita mirip. Cuman Singapura plus satu menang. Dari yang lain, saya ngambil dua aja ya. Ada lagi yang lain? India? Oh, India. Teman-teman minta India, silakan India. Bagi. Information Act India seperti Indonesia Pak. Pertama Information Technology Act 2000. Ini untuk primary legislation governing electronic transactions and cyber security di dalam India Pak. Kedua Information Technology Rules 2011. Ini di atas IT Act because of the development and changes in the information technology over the years. Setelah Pak di Aadhaar Act 2016, India punya Aadhaar card seperti KTP di Indonesia. Oh, KTP ya? Ya, so Act ini establishes legal framework for collection, storage and usage of human data, including biometric and other things, and its protection. Then we have data protection laws untuk regulation and processing of personal data. Then we have a separate act for payment and settlements. Wow. So it provides a legal framework for operation and supervision of payment systems. And then lastly we have one separate act for electronic and digital signatures, which authorizes the controller of certifying authorities that the digital signatures of the individuals are valid, similar to the physical signatures. Wow, oke. India jauh di atas Indonesia ya. Jadi punya banyak aturan yang lebih banyak daripada Indonesia. Keren. Terima kasih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada break tolong saya dikasih tahu ya. Sini. Pertanyaan nggak ada ya? Oke. Kita break jam berapa? Masih lama kan? Oke. Sekarang saya akan ganti topik. Jadi kita udah tahu urusan security-nya, aturannya. Sekarang saya akan ganti topik. Saya akan melakukan bagaimana teknik belajar melakukan serangan. Oke. Cuman seperti minggu lalu, jangan pernah menyerang situs seperti presidenri.go.id karena kalau ketahuan urusannya 5 tahun penjara dan atau denda
500 juta, itu masih sedikit 500 juta. Oke. Ini kalau saya diminta harus ngasih ujian ke Anda. Tapi jangan sampai saya diminta ngasih ujian, kasihan Andanya ntar pingsan. Jadi semua materi ada di sini, ada di opencourse.itts.ac.id. Di sini ada cyber security. Jadi materi kita ada di cyber security. Saya ulang, alamatnya opencourse.itts.ac.id. Di dalamnya ada cyber security dan ini free, bisa diakses. Pesertanya ada sekitar, saya kasih ini nggak tahu minggu lalu udah saya kasih lihat belum ya. Pesertanya ada sekitar 14.000 hampir 300 orang yang bisa lulus cyber security, dapat nilai di atas 70 sih, di atas 70, cuman dapat sertifikat gratis, cuman 21 orang. Padahal ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali, boleh duduk sebelahan, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, hasilnya cuma 21 orang yang bisa dapat nilai di atas 70. Gitu ya. Ini free. Boleh dikerjakan selama bertahun-tahun juga boleh, yang bisa cuma segitu. Jadi kita punya masalah besar. Saya punya masalah besar. Makanya tidak kaget kalau lihat laporannya Badan Siber Sandi Negara, sebagian besar website yang jebol di Republik ini adalah .go.id. Itu hancur karena nggak punya orang buat mengamankan websitenya. Beres ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar ilmu benernya, silakan belajar di sini. Dan minggu lalu saya barusan launching buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini bukunya. Oke. Masih ini harganya salah. Harganya yang benar sampai tanggal 23 Maret 75.000 lah apa segala macam. Cuman kalau nggak mau beli nggak apa-apa, silakan lihat kuliah ini. Kuliah mana tadi? Ya ini. Jadi isinya sama dengan kuliah. Cuman ini kuliah 1 semester. Hari ini saya punya waktu cuman sampai jam 4 sore, jam 4.40 sore, jam 5. Jadi agak susah buat saya ngasih kuliah 1 semester dalam waktu berapa jam aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran seperti apa ilmunya. Oke. Dari gambaran itu mudah-mudahan nanti bisa mendalami ilmunya lagi supaya bisa lebih aman lagi. Oke, beres ya. Jadi bukunya ada. Bukunya ini minta maaf ya. Bukunya ini bukan buku teori. Ini bukunya bukan buku teori. Saya kasih tahu dulu ya supaya nggak Anda menyesal. Banyak sekali orang yang menyesal beli buku saya atau ngopi perpustakaan saya. Isi perpustakaan saya biasanya sangat teknik. Teorinya sedikit, kebanyakan teknik dan kebanyakan berbahasa Inggris. Coba ya lihat nanti sama Mas Rudi di belakang, itu bahasanya bahasa Inggris. Oke? Nah, ini materinya. Sekarang saya masuk ke kuliahnya. Nih, materi kita hari ini. Biasanya kalau saya mengajar cyber security sama keamanan jaringan, sebelum masuk ke keamanan jaringan saya kalau ngajar jarang ngasih lihat aturan biasanya. Cuman karena ini PASIS perwira, jadi saya kasih lihat aturan dulu. Biasanya saya bypass, jadi aturan nggak saya ajarin. Saya akan memberikan materi langsung. Jadi ujungnya adalah ini, ujungnya adalah cyber security-nya. Ini cyber security-nya dari sini ya. Salah. Dari sini sampai jauhan. Itu. Ini cyber security-nya di situ.
Jadi ada overview tentang cyber security, vulnerability analysis, basic server security, firewall, secure share, secure copy, VPN, virtual private network, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, basic data security. Untuk hari ini, karena waktunya terbatas, saya nggak bisa ngasih semuanya untuk security-nya. Saya akan fokus ke basic data security, karena ini adalah pengembangan dari mesin Enigma yang dipakai sama U-boat-nya Jerman, arahnya ke situ. Kemudian dan ini penting sekali karena ini yang kita pakai untuk melakukan pertahanan data di internet. Kita pakai basic data security ini. Kemudian saya akan ngasih lihat juga intrusion detection system. Dan kita punya masalah besar di internet hari ini buat melakukan intrusion detection system. Intrusion detection system itu kira-kira adalah sistem untuk mendeteksi apakah ada attacker atau orang yang melakukan serangan masuk ke sistemnya kita. Oke. Bentar, ini saya gedein dikit ya. Jadi intrusion detection system untuk mendeteksi apakah ada yang melakukan serangan. Ini bisa dideteksi dengan mudah kalau paket yang dikirim itu tidak dienkripsi. Jadi kalau paketnya bentuknya plain teks biasa, ibaratnya kalau kita ngirim Morse, ngirim biasa aja. Kata-kata yang dipakai biasa aja, tidak dienkripsi. Kalau kata-katanya dienkripsi, sistemnya akan kesulitan buat deteksi serangan. Dan itu yang dilakukan sejak Perang Dunia dulu, mereka ngirim berita selalu dienkripsi. Konsekuensi yang terjadi adalah virus-virus pada hari ini juga dienkripsi. Akibatnya karena virusnya dienkripsi, antivirus yang dipasang di laptop Anda biasanya akan kesulitan buat deteksi ini virus atau bukan. Akibatnya Bank BSI jebol kemarin. Jadi jebolnya Bank BSI kemarin karena virus yang masuk dienkripsi, antivirusnya tidak bisa deteksi, semua datanya keambil. Kira-kira gitu. Tapi ini bisa kita simulasikan. Saya mungkin akan ngasih lihat sedikit screenshot pada saat virus tadi masuk seperti apa bentuknya, kira-kira gitu. Oke. Yang ini intrusion detection system. Mungkin yang lain nggak saya prioritaskan. Mungkin firewall saya kasih sedikit aja. Nah, sebelum masuk ke urusan security ini nanti siang. Sebelum masuk ke urusan security, biasanya saya akan mengajari mahasiswa saya bagaimana melakukan menjebol sistem. Jadi biasanya saya akan ngajarin untuk melakukan hacking apa aja yang perlu kita siapin. Terus kita melakukan intelijen, footprinting itu intelijen. Kita melakukan intelijen terhadap sasaran lawan segala macam. Yang jadi masalah. Jadi kalau kita udah mengerti ilmu seperti ini, kita kemungkinan besar akan lebih hati-hati di internet. Jadi Anda bisa ngelihat Facebook saya lah, YouTube saya lah. Jarang sekali, hampir tidak pernah saya posting hal-hal yang sifatnya pribadi. Karena saya takut sendiri. Karena dengan open source intelijen yang kita bisa operasikan dari Kali Linux, kita bisa dengan mudah menganalisa Ono itu siapa. Kalau hari ini saya udah susah karena informasi tentang Ono cukup terbuka. Cuman mudah-mudahan ini tidak terjadi sama Anda, gitu ya. Oke. Jadi footprinting intelijen, sniffing itu nyadap, mungkin saya akan demokan proses nyadapnya. Hacking wireless itu nyerang wifi, nyerang attack password, attack database, kita nyerang database. Hari ini saya akan coba kasih lihat bagaimana kita melakukan serangan ke database. Kemudian attack yang lain ada lagi attack domain name system, attack file sharing. Ini mungkin nggak dipraktekkan, mungkin cerita aja. Sebelum masuk ke sini biasanya saya biasanya akan menjelaskan jaringan yang lebih advance. Jadi ilmu jaringan yang ini jarang dikasih di kuliah yang normal. Kuliah yang normal cuman misalnya bagaimana cara membuat server, bagaimana menyambungkan kabel, bagaimana misalnya mengkonfigurasi wifi supaya wifi bisa nyala, stop.
Yang ini yang advance, jarang ada dosen yang memberikan. Saya biasanya akan ngasih IP versi 6. Saya akan ngasih bikin BTS seluler sendiri dan lain-lain. Oke. Mungkin saya akan coba kalau ada waktu saya akan ngasih icip-icip ini, cuman saya akan skip. Yang ini saya skip dulu. Silakan nanti dilihat-lihat. Gitu ya. Cuman saya kasih lihat dikit aja ya. Kemarin udah saya kasih lihat belum sih yang 5G? Serius belum? Ini hasil akhirnya dulu aja ya. Hasil akhir 5G saya. Jadi kita bikin 5G sendiri, jangan khawatir, bangsa Indonesia bisa membuat 5G sendiri. Coba saya pengen nanya dong. Kecepatan internet Anda di kantor berapa? Paling cepat berapa? 90? 20, ada yang lebih tinggi lagi? 300, ada yang lebih tinggi lagi? Dari 300? Pol 300 ya? Oke, sepakat Pol 300. Saya dan teman-teman bikin sendiri 5G sendiri. Saya kasih lihat hasil pengukuran speed test 5G. Oke. Ini hasil speed testnya 800 Mbps kita buat sendiri. Oke. Kalau Anda tahu yang namanya BTS seluler, kalau yang dipakai sama Telkomsel dan teman-temannya itu harga 1 BTS. Tahu BTS ya? Atau kalau nggak tahu saya kasih lihat gambarnya lah. Hah? Tower, iya. BTS. Sebenarnya BTS. Salah. Korea. Kok jadi Korea bego? BTS seluler. Oke. Ini BTS. Satu antena ini bukan yang antena parabola ya. Antena yang ini yang kotak-kotak ini ya. Satu antena lengkap sama radio-radionya, jadi lengkap ya. Antena bukan towernya ya. Antena sama radio-radio yang di bawah di dalam bangunan biasanya ditaruhnya. Jadi satu antena lengkap sampai radio-radionya harganya sekitar 1 M. Yang paling murah sekitar 500 juta. Paling murahnya sekitar 500 juta, tapi harga normalnya 1 M, mahal. Oke. Yang ini alat yang saya pakai adalah ini alatnya. Ini barangnya yang saya pakai ini. Kalau kita shopping harganya sekitar 13 juta rupiah. Oke. Itu alatnya fungsinya buat konversi digital ke analog, digital ke radio, radio ke digital. Jadi kira-kira cara berpikirnya kayak sound card di komputer. Kalau kita tahu suara kita ini kan isinya sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Itu suara manusia, kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat sinyal radio, sama juga radio isinya sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Suara bisa dimasukin ke komputer menggunakan sound card. Sound card harganya mungkin Rp15.000 hari ini atau Rp10.000 hari ini. Jadi murah banget. Dengan teknik yang sama, dengan cara berpikir yang sama, kita bisa pakai ekivalennya sound card cuma untuk frekuensi radio. Alatnya ini namanya. Ada banyak alatnya. Salah satu alatnya adalah Etus B210. Dengan Etus yang sama, ini saya kasih lihat bagaimana seorang hacker kerja, cara berpikirnya hacker ya. Ini Etus yang ini harganya cuma Rp13.000. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan adalah bisa dilihat di sini catatannya. Jadi semua yang dipakai saya catat di sini. Bisa tulis 5G. Oke, ini 5G. Ini ada bukunya sedang dicetak sama Andi di Jogja. Saya kasih lihat ini aja ya, langsung ke softwarenya, software sentral teleponnya. Ini saya klik sembarangan aja nih ya. Saya klik sembarangan aja. Ini cara instalasinya.
Nah, udah bahasa mesin banget. Tapi semua catatannya ada. Jadi intinya kita bisa bikin sendiri dan hasilnya secepat itu. Ini yang barusan yang kita lihat di layar ini adalah bikin sentral telepon sendiri. Konsekuensinya kita juga bisa bikin SIM card sendiri. Kita kebetulan bikin SIM card sendiri dan kita bisa bikin ini semua. Oke. Kenapa saya kasih tahu ke Anda semua? Soalnya saya mentok di Kominfo. Jadi pada saat sampai ke pemerintah, Kominfo, mereka nggak pro rakyat. Jadi lebih pro sama vendor. Vendornya tahu sendiri dari luar rata-rata ya. Ya udah, saya kasih ke TNI aja. Karena TNI kemungkinan besar Anda bisa bikin ini. Karena Anda punya bedil, saya nggak punya bedil. Udah, mendingan yang pada pakai dah. Ini jujur, waktu itu dengan teknik yang sama, saya ajarin teman-teman Dishubbat Angkatan Darat, Perhubungan Angkatan Darat. Waktu itu yang minta adalah Pak Budiman Kasat. Jadi waktu Pak Budiman Kasat minta, ajarin kita dong buat bikin seluler sendiri. Jadi saya ajarin, TNI saya ajarin bikin seluler sendiri, TNI AD ya. Saya ajarin bikin seluler sendiri dan ada 60 orang yang saya ajarin, yang jadi berapa orang tahu? 2 orang. Jadi yang jadi dari 60 cuma 2. Jadi masalah besar kita bukan ilmunya, sebetulnya masalah besar di manusianya. Kalau duit sih nggak usah khawatir lah, TNI mah duitnya tidak ada nomor seri, santai. Masalah paling besar orangnya. Ini beres ya, kira-kira beres ya. Jadi saya optimis lah, kalau soal duit nggak khawatir. Tinggal yang saya khawatir sih manusianya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa coba mengkondisikan supaya orangnya bisa siap, nanti ilmunya ditransfer supaya lebih siap. Oke, beres. Ini kira-kira kayak gitu. Jadi ini bikin sendiri. Dan ini adalah cara kerja hacker. Hacker kira-kira kayak gitu cara kerjanya. Kita rata-rata akan berjuang supaya kita bikin semuanya sendiri. Pada saat kita tergantung, kita kacau ceritanya. Dan ini yang terjadi sama Republik ini, kita banyak tergantung. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi sama Bank BSI. Oke. Kondisinya kalau mau jujur terus terang, hari ini kondisinya belum selesai urusannya sih sebenarnya. Oke, saya coba lihat. Bentar. BSI kena ransomware, saya coba cari aja ya. Ransomware. Oke. Coba pakai kalimat ini ya. Apakah ransomware? Kadang-kadang Google ngeluarin yang lebih seru. Nah, ini keluar kayak gini nih. Ransomware adalah jenis malware yang menyerang sistem komputer dengan cara mengenkripsi data. Jadi data si virusnya sendiri dienkrip. Udah gitu dia menuntut tebusan. Ransom dapat memblokir akses ke data atau sistem penting. Jadi ransom itu bisa nembus semua antivirus. Karena ransomware itu tidak dienkripsi, konsekuensinya antivirusnya tidak bisa melihat si ransomware, konsekuensinya ransomware bisa masuk ke dalam komputer, konsekuensinya jebol. Sesudah jebol masuk ke dalam komputer, yang terjadi adalah dia akan mengenkrip semua file dalam komputer itu, akibatnya kita tidak bisa buka file kita sendiri. Supaya kita bisa membuka file kita sendiri, biasanya ransomware-nya akan minta bayaran, hackernya minta bayaran. Oke, saya akan kasih kuncinya, tapi Anda harus bayar. BSI dimintain, ini nggak apa-apa buka-bukaannya. Jujur jangan sampai TNI kena kayak ginian, soalnya memalukan banget. BSI kena dimintain tebusan 2 miliar. Oke, yang minta kelompoknya adalah kalau nggak salah ini nih, Lockbit. Kalau nggak salah ya, nih Lockbit. CIA take down Lockbit kalau nggak salah bulan kemarin. Take down Lockbit,
tapi ternyata dia tidak berhasil menangkap seluruh Lockbit. Hanya segelintir Lockbit yang berhasil dia take down. Sebagian besar masih selamat, dan sekarang hari ini Lockbit sedang menyerang Amerika. Jadi separah itu perangnya. Jadi kita perangnya melawan mafia sih sebenarnya. Lockbit ini sumbernya ada di Rusia. Kira-kira kayak gitu gambaran yang ada di internet ya, informasinya kira-kira gitu. Jadi Anda kalau udah mulai perangnya udah antar negara sih sebenarnya. Jadi serangannya udah parah-parah banget. Jadi kejadiannya si BSI tidak bersedia membayar 2 miliar ke Lockbit. Terus sama Lockbit data 1,5 triliun ini dijual di internet. Gitu. Dan sampai hari ini bayangkan database bank BSI di encrypt, nggak bisa diakses itu. Makanya beberapa hari BSI nggak bisa operasional karena datanya di encrypt, database-nya di encrypt, udah nggak bisa diakses. Kalau mau jujur terus terang sampai hari ini belum beres sih sebenarnya. Cuman kita salah satu taktik kalau kita dapat serangan di internet, salah satu taktiknya adalah membungkem semua media. Jadi taktik yang dipakai itu bungkem semua media supaya beritanya tidak nyebar terlalu parah. Kalau nyebar nanti kemungkinan besar nasabah akan narik duit dan kemungkinan besar BSI bisa kolaps, bisa kacau ceritanya. Jadi separah itu kondisinya. Sekarang saya kasih lihat bagaimana cara kerjanya si ransomware, gitu ya. Kebetulan teman-teman di Bandung namanya Cyber Army. Kalau ini baik, Cyber Army Indonesia. Nih makhluknya. Tapi kalau nanti baca semuanya dia semua bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Cuman dia lokasinya saya gedein ya. Mereka posisinya ada di Bandung dan mereka semua orang Indonesia dan mereka fokus ke security. Mereka bukannya melakukan serangan, mereka fokusnya security dan mereka lebih banyak ngasih training-training buat perusahaan-perusahaan supaya in-house di perusahaan supaya keamanannya bagus. Si Cyber Army ini bikin simulator ransomware, run simulator. Jadi ransomware simulator, oke. Ini dia. Ini semua bahasa Inggris ya, hati-hati. Jadi kalau udah masuk ke dunia ini mereka rata-rata bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia karena mereka target pasarnya bukan Republik Indonesia, targetnya internasional banget. Oke. Jadi mereka bikin run simulator, fungsinya kira-kira kayak gini. Untuk customer, untuk orang pelanggan yang daftar ke Run Simulator ini bisa create account segala macam, bisa request demo juga, bisa bikin account, login terus bayar. Jadi ini urusannya duit nih di sini. Jadi mereka dapat duit. Tapi nanti saya kasih lihat gimana bentuk tampilannya kalau kita masuk. Jadi kalau kita bayar ke dia, si Run Simulator bisa membuatkan ransomware buat kita. Jadi ransomware akan dibikin buat kita, kemudian apa yang terjadi? Kita bisa menyebarkan ransomware ini ke semua anggotanya kita. Kalau di perusahaan bisa disebarkan semua ke pegawai perusahaan. Kalau ada pegawai yang ngeklik atau anggota yang ngeklik, ransomware akan masuk ke dalam komputernya si anggota dan kemudian akan jalan di komputernya anggota tadi dan akan mengencrypt file yang ada di anggota tadi. Oke, sekalian saya kasih lihat bagaimana cara kerja ransomware ini. Jujur kalau udah tahu kerja ransomware ngeri dan yang berbahaya. Kalau ini ransomware-nya dikontrol, terkontrol, tidak berbahaya. Oke, karena dia dikontrol. Kalau ransomware yang tidak dikontrol berbahaya dan hari ini source code-nya bisa diambil di GitHub. GitHub adalah web di dunia yang isinya source code untuk segala hal. Sayangnya juga termasuk ransomware ada di GitHub. Oke, caranya gampang banget, masuk GitHub, terus kita search di sini ransomware. Oke. Nanti kita bisa lihat
source code ini ada 373 source code ransomware. Kita klik di sini dan kita bisa encrypt-nya. Nih dapat source code-nya. Mampus nggak lo? Bayangin source code-nya kebuka. Semua orang bisa ngambil. Semua orang bisa bikin ransomware. Dan semua orang bisa nyebarin ransomware ini. Dan dia bisa modifikasi ransomware tadi ya. Kan ada source code-nya bisa dimodifikasi. Dan sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah ngasih ceramah berdua. Sebelah saya adalah salah satu hacker yang bikin ransomware ini dan dia nyebarin ke perusahaan-perusahaan dan dia minta duit ransom bahasa Indonesianya apa ya? Tebusan dari perusahaan tadi. Oke, tapi dia udah insaf. Jadi dia udah nggak ngerjain itu lagi, insaf. Celananya yang 7/8 apa itu ya? Udah gitu istrinya udah pakai cadar yang ditutup kayak gitu. Jadi insaf banget akhirnya, insaf. Tapi dia cerita bahwa nggak susah sama sekali untuk bikin ransomware dan untuk nyebarinnya juga nggak susah. Untuk dapetin duitnya bisa pakai Bitcoin segala macam. Konsekuensinya dari Bitcoin dan temen-temennya adalah identitas kita jadi ketutup. Saya juga pernah main Bitcoin, dapat untung 100%. Pernah, tapi waktu itu ya istri saya kan marah-marah udah gitu. Duit gua mana? Lagi ditaruh di Bitcoin. Minta dong lagi. Ya, saya tahan 2 tahun, duitnya saya tahan 2 tahun, ternyata saya dapat uang balik 100% untung. Saya kasih semua duitnya ke istri. Tapi kan saya nggak ini ya, itu kan bukan bunga kan. Bitcoin bukan bunga, Bitcoin nggak ada bunga loh. Yang ada bunga bank. Kalau Bitcoin nggak ada bunganya. Dia naik turun harganya Bitcoin karena supply demand aja. Karena ada demand tinggi, harga naik. Kalau demand rendah, harga turun. Kira-kira gitu. Beres ya? Kebayang ya? Jadi ini masalah di ransomware. Sekarang saya kasih lihat apa yang terjadi kalau komputer Anda kena ransomware. Oh. Yang udah pernah dengar ransomware berapa orang? Banyak nggak sih? Belum? Serius? Ya. Hah? Istirahat? Oke. Sampai jam? 9.15. Break dulu, 9.15. Istirahat ngapain? Ini nggak kelihatan ya? Enggak, kabelnya sama. Kabelnya kepanjangan. Ada MI-nya. Terus ada ininya juga. Ada colok-colokannya banyak. Oh iya. Soalnya ada beberapa. Mainnya di sini aja kayaknya. Oh iya, itu dia.